Me Tiago. I don't know who's Margo. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada siswa kelas 10 TKR SMK Negeri 1 Tebing Tinggi yang sudah berhasil lulus masuk ke SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. Baiklah, pada hari ini saya akan memperkenalkan dulu mata pelajaran kita, yaitu gambar teknik otomotif. Bisa kalian lihat di sini dari struktur kurikulum TKR, gambar teknik otomotif ini termasuk ke dalam dasar program keahlian C2. Ini saya perbesar, saya zoom. Nah, ini dasar program keahlian gambar teknik otomotif, kemudian teknologi dasar otomotif, dan yang ketiga pekerjaan dasar otomotif. Jadi untuk mata pelajaran produktif di kelas 10 TKR ini kalian hanya pelajari 3 ini, yaitu GTO, TDO, kemudian PDTO. Nah, untuk saya sendiri akan mengajar 2 mata pelajaran, yaitu gambar teknik otomotif dan teknologi dasar otomotif. Jadi saya harapkan pada anak-anak semua untuk dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik, dengan serius, yang mudah-mudahan kedepannya kalian bisa berhasil dan tuntas dalam mata pelajaran GTO ini. Oke, kita lanjut. Baik, kompetensi dasar yang pertama kita yaitu teori tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Adapun indikatornya yaitu siswa diharapkan dapat memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Kemudian dapat memilih peralatan dan kelengkapan yang digunakan dalam menggambar teknik. Tujuan dari pembelajaran gambar teknik KD yang pertama ini yaitu yang pertama menjelaskan jenis-jenis alat gambar, yang kedua menjelaskan jenis-jenis pensil, kemudian menjelaskan jenis-jenis kertas, menjelaskan jenis-jenis penggaris, menjelaskan jenis-jenis mal gambar, menjelaskan jenis-jenis jangka, dan terakhir dapat menjelaskan fungsi penghapus. Untuk slide yang pertama ini kita bahas 2 dulu, yaitu jenis-jenis alat gambar dan jenis-jenis pensil. Pengertian gambar teknik. Mungkin bagi kalian yang masih asing, gambar teknik itu apa? Jadi gambar teknik adalah gambar yang terdiri dari simbol, garis, dan tulisan tegak yang bersifat tegas, digunakan untuk memberikan penjelasan tentang suatu benda atau konstruksi berdasarkan ketentuan dan standar teknik yang sudah disepakati oleh badan standarisasi baik itu nasional maupun internasional. Gambar yang bersifat teknis yang berhubungan dengan teknik juga disebut dengan gambar teknik. Nah, di dunia ini badan standar yang sering kita dengar antaranya adalah yang pertama, JIS, Japanese Industrial Standard, yaitu standar yang digunakan oleh negara Jepang. Kemudian kita pernah mendengar ISO. Apa itu ISO? Yaitu International Organization for Standardization. Artinya, ini standar yang ditetapkan oleh dunia internasional atau disepakati bersama oleh dunia internasional. Kemudian ada DIN. DIN ini apa? Just Industry Normen. Artinya, standar yang ditetapkan oleh negara Jerman. Yang keempat, ANSI. ANSI yaitu American National Standard Institute, standar yang berlaku di negara Amerika Serikat. Nah, SNI yaitu Standar Nasional Indonesia, yaitu badan standar yang ditetapkan oleh negara kita. Oke, kita lanjut. Kita masuk kepada fungsi gambar teknik. Apa fungsi gambar teknik? Gambar teknik memiliki kegunaan sebagai bahan atau data yang memuat segala informasi teknis dari suatu benda. Fungsinya adalah untuk menerangkan data teknis yang mencakup diantaranya ukuran dan dimensi benda, visualisasi benda, material yang digunakan, alur atau proses suatu pekerjaan, dan lain sebagainya yang tujuannya memudahkan dalam proses pembuatan suatu benda, proyek, atau suatu konstruksi.
Nah, ini peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam menggambar teknik. Yang pertama itu pensil, yang kedua kertas, yang ketiga penggaris segitiga, kemudian yang keempat mal gambar atau busur, yang kelima jangka, yang keenam penghapus, yang terakhir itu media. Apa saja medianya? Yaitu komputer atau meja gambar. Komputer ini digunakan jikalau kita menggambar tidak lagi sistem konvensional, tapi sudah memakai komputer dengan bantuan aplikasi AutoCAD. Sementara untuk meja gambar ini digunakan apabila kita menggambar teknik menggunakan media manual. Pada yang pertama, yaitu pensil gambar. Nah, yang pertama itu pensil biasa, atau disebut juga dengan pensil kayu. Nah, ini contoh-contoh pensil kayu yang pernah kalian jumpai. Ada pensil 2B, HB. Nah, pensil ini banyak tersedia di toko-toko buku terdekat. Kira-kira beginilah jenis pensil yang tersedia di toko buku. Nah, kemudian ini adalah tabel tingkat kekerasan pensil. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama adalah pensil golongan atau tingkatan pensil keras. Yang kedua ini adalah tingkatan pensil sedang, dan yang ini adalah tingkatan pensil lunak. Jadi pensil keras ini disimbolkan dengan huruf H, artinya hard, keras. 4H, 5H, 6H, 7H, sampai 9H. Semakin ke bawah ini berarti pensilnya semakin keras. Artinya pensil 9H lebih keras daripada pensil 4H. Nah, begitu juga dengan pensil sedang. Sehingga pensil B ini lebih lunak daripada pensil 3H. Nah, sama dengan yang ini. Ini kategori tingkatan pensil yang sangat lunak. 7B adalah yang paling lunak, lebih lunak daripada pensil jenis 2B. Keterangannya bisa kalian lihat di sini. A itu berarti hard, keras. B itu black, hitam atau hitam kuat. HB itu hard black, hitam standar. F itu artinya firm, pensil halus. Kita lanjut lagi. Yang pertama, pensil jenis hard, 3H, 2H, sampai B. Pensil jenis ini memiliki warna yang standar dan daya tahannya juga sedang. Karena warnanya yang standar dan daya tahan yang cukup lunak, jadi jenis pensil 3H sampai B sangat cocok untuk menggambar sebuah gambar sketsa. Kemudian pensil 4H sampai dengan 9H sangat tidak disarankan untuk menggambar sebuah sketsa karena kertas gambar dapat rusak karena tekstur grafit yang keras. Jadi sangat tidak disarankan dalam menggambar tekstur. Baik, kita lanjut. Pensil jenis B, black atau hitam. Pensil yang bertanda B menyatakan pensil yang memiliki warna yang ketebalannya meningkat. Semakin tinggi angkanya, semakin tebal pula goresan pensil tersebut. Pensil yang bertanda 2B dan 3B memiliki daya tahan yang lebih lembut dan lunak daripada pensil A dan B. Pensil ini biasanya digunakan untuk mempertegas sketsa dan sebagai arsiran dasar dari suatu gambar realisme. Apa itu gambar realisme? Gambar realisme yaitu gambar yang menggambarkan keadaan yang biasanya terjadi di dunia nyata, kehidupan sekitar kita. Misalnya, gambar matahari terbenam. Itu matahari terbenam itu berwarna jingga. Nah, jadi dalam suatu gambar itu menerangkan bahwa di dunia ini matahari terbenam itu warnanya merah jingga. Kita tidak pernah melihat orang menggambar matahari terbenam itu warna mataharinya itu berwarna biru, berwarna hijau, dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya gambar realisme itu real, jadi bersifat nyata seperti bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan gambar realisme. Oke, baik, kita lanjut lagi. 3. Pensil 4B, 5B, dan 6B. Pensil 4B, 5B, 6B biasanya digunakan pada bagian rambut.
yang tidak berwarna hitam, atau warna tengah pencampur warna terang dan gelap, mixer, perpaduan, berada di antara warna terang dan warna gelap. Dan bayangan warna kulit atau warna kulit yang agak gelap. Baik, kita lanjut. Pensil 7B, 8B, dan 9B. Pensil dengan tanda 7B, 8B, dan 9B merupakan pensil yang memiliki tekstur yang sangat lunak dan tebal. Pensil dengan jenis ini digunakan untuk mengarsir rambut hitam, baju berwarna gelap, bayangan, dan bagian-bagian yang sangat gelap lainnya. Nah, kalau ada suatu gambar itu gambar realisme, jadi untuk mengarsir gambar rambut seseorang itu ya menggunakan pensil jenis ini, 7B, 8B, atau 9B. Dari berbagai jenis pensil di atas, kalian dapat mengkreasikan dan mengkolaborasikannya menjadi sebuah gambar realisme. Teknik yang dipakai dalam mengarsir juga dapat menambah efek realisme pada suatu gambar. Nah, kita masuk pada cara penggunaan pensil. Nah, ini ada gambar panduan. Bisa kalian lihat di sini. Ini kita ibaratkan meja atau meja gambar. Ini apa? Ini adalah penggaris segitiga. Dan ini pensil. Nah, jadi menggambar yang baik itu cara menggunakan pensil yaitu ini miring. Miring sekitar sudut 60 sampai sudut 80 derajat. Artinya pensil ini tidak tegak lurus. Jadi dia tidak tegak lurus, tapi agak miring, membentuk sudut 60 dari bidang gambar. Nah, itulah cara penggunaan pensil yang baik dan benar. Nah, yang kelima, pensil mekanik. Apa itu pensil mekanik? Yaitu antara batang dan isi pensilnya terpisah. Artinya, jika isi pensil habis, dapat diisi ulang. Jadi, batang pensil tetap tidak bisa habis. Pensil mekanik memiliki ukuran berdasarkan diameter mata pensil. Misalnya, ukuran 0,3 mm, 0,5 mm, atau 1 mm. Jika kalian masih bingung bagaimana pensil mekanik, bisa kalian lihat gambar berikut ini. Nah, ini contoh gambar pensil mekanik. Kalian juga sudah pernah menggunakan pensil mekanik. Mungkin bahasa kita sehari-hari adalah pensil isi ulang. Nah, jadi kalian tekan di sini, bisa diisi anak pensilnya. Nah, anak pensil ini tersedia dari berbagai macam ukuran. Ada yang 0,5 hingga 1 mm. Baik, kita lanjut. Pena Rapido. Mungkin pena Rapido ini masih asing bagi kita atau bagi kalian semua, yaitu pena gambar yang digunakan untuk membuat gambar asli atau gambar yang ditinta. Pena gambar ada dua macam, yaitu pena dengan mata atau daun dapat diatur, atau yang sering kita sebut dengan track pen. Kemudian yang kedua, pena dengan ketebalan tetap dengan ukuran yang bermacam-macam, yang biasa disebut dengan nama Rapido. Nah, ini keterangan pena Rapido. Hampir sama dengan pensil mekanik, tapi ini pena gambar, atau lebih dikenal dengan pena Rapido. Ini ada tabung tinta, ada rumah pena, pena tangkai, kunci pembuka, tutup, ini kepalanya. Nah, disebut dengan pena Rapido. Nah, hampir sama dengan pensil mekanik. Jadi pena Rapido ini mata penanya juga ada berbagai tingkatan ketebalan. Ada itu 0,1, 0,13, 0,18, sampai 2 ukurannya. Jadi di sini semakin ke sini maka pena ini semakin tebal. Artinya apa? Pena ini apabila kita menggunakan ketebalan 2, maka hasil goresan pada kertas gambar kita juga akan tebal. Ini seperti digambarkan pada gambar ini. Ini ukuran 2. Kalau ukuran 0,1 itu garisnya sangat halus. Di sini bisa dipahami. Kalau kita ingin lebih jauh memahami, maka kita harus memiliki pena Rapido ini dan mempraktikkannya sehingga kita benar-benar mengerti
bagaimana cara menggunakan pena Rapido yang baik dan benar.